Semuanya bersuka cita hari ini. Haleluya. Saudaraku, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Ya, selamat Paskah buat saudara semua. Dan saya yakin Paskah ini membawa kelepasan yang besar di dalam kehidupan kita. Oke, jadi judul khotbah saya hari ini adalah Greater Liberty atau kelepasan yang lebih besar. Mari kita baca bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat 59 sampai 66. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian dia mati, dia dikuburkan, dan kemudian nanti kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus. Karena inilah rangkaian Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai korban Paskah yang hari ini saudara dan saya sedang peringati bersama-sama. Saya bacakan buat saudara. Ini momen setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Artinya tubuh Yesus dimasukkan di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke kubur itu, pergilah ia. Bukan cuma tubuh Yesus dibaringkan di bukit batu, di dalam bukit batu, tapi di luarnya digulingkan batu besar. Untuk apa? Untuk menutup kubur tersebut. Supaya tidak ada yang bisa keluar dan masuk dari dan ke kubur tersebut. Jadi kalau sudah mati, ya dianggapnya dimasukkan di dalam kubur, ditutup dengan batu besar, maka tidak bisa lagi keluar dari situ. Oke, ayat 61. Ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kalau saya boleh jelaskan sama saudara keadaannya pada waktu itu, ya itu benar-benar sudah hopeless. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada waktu itu disalibkan. Bukan cuma disalibkan, ia mati. Setelah ia mati, tubuhnya dimasukkan di dalam gunung batu. Ya. Terus kemudian pintunya ditutup dengan batu yang besar. Jadi boleh dikatakan gak ada harapan untuk bisa keluar dari kubur itu. Bukan cuma itu saja, tadi kita sudah baca bersama, ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, mereka minta supaya di depan kubur itu dijaga oleh para penjaga, oleh para prajurit, siang dan malam, nonstop 24 jam sehari. Supaya tidak ada yang bisa mencuri tubuh Yesus itu.
Bukan cuma itu saja, dengan bantuan para penjaga, para prajurit yang menjaga itu tadi, mereka memeteraikan kubur itu. Jadi saudara boleh katakan, itu sudah disegel, itu sudah dimeteraikan, ya, tidak boleh ada yang masuk di situ. Tidak boleh dan tidak mungkin bisa keluar dari situ. Jadi dengan kata lain begini, ya, sudah tidak ada harapan. Secara manusia untuk Yesus bangkit, secara manusia untuk Yesus bisa keluar dari kubur itu sudah tidak ada harapan. Secara manusia seperti itu. Ya, ini sama seperti dengan kisah Daniel yang dimasukkan ke gua singa. Anda masih ingat kisahnya? Ya, setelah Daniel dimasukkan ke gua singa, itu sama juga. Ya, pintunya ditutup dengan batu yang besar. Bukan cuma pintunya ditutup dengan batu yang besar. Raja mencap batu itu dengan cincin meterai. Artinya sudah disegel, ya, sudah ditetapkan tidak boleh ada yang masuk dan keluar dari tempat itu. Jadi boleh dikatakan sama seperti yang dialami Tuhan Yesus, Daniel pun di dalam gua singa itu seolah-olah dalam keadaan tidak ada harapan. Berapa banyak dari kita yang pada saat ini juga merasa, saudara, keadaannya sama seperti Daniel pada waktu itu. Ya, saudara, keadaannya sama seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Dari semua sisi seolah-olah tidak ada harapan. Menurut laporan dokter, menurut cek medis, secara medis tidak ada harapan. Untuk sakit penyakit itu disembuhkan. Tidak ada harapan untuk kesembuhan itu bisa terjadi. Secara manusia kemungkinan ya tidak ada harapan untuk pernikahan saudara dipulihkan. Karena kesalahpahaman sudah terlalu banyak sekali, luka hatinya sudah terlalu dalam sekali. Dan mau ngomong apapun salah terus menerus. Jadi secara manusia sudah tidak ada harapan. Itu keadaan yang terjadi pada waktu itu, ya. Daniel ngalami tidak ada harapan. Saya nggak tahu dengan pekerjaan saudara. Saya nggak tahu dengan keuangan saudara di dalam kondisi dunia sedang ditutup kegelapan. Ya, bangsa-bangsa diliputi dengan kekelaman. Secara manusia banyak orang mengalami kondisi pekerjaannya sudah gak ada harapan. Keuangannya gak ada harapan. Masa depannya tidak ada harapan. Pelayanannya tidak ada harapan. Hidupnya tidak ada harapan. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Memang secara manusia benar seperti itu. Tapi hari ini saudara merayakan Paskah. Dan saya beritahu saudara, ada kuasa yang besar di dalam Paskah. Ada kuasa Allah yang besar di dalam Paskah. Memang dunia berkata tidak ada harapan. Secara manusia benar, mungkin tidak ada harapan. Tapi saya beritahu saudara, di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus masih ada harapan. Untuk pernikahan dan keluarga saudara ada harapan. Untuk masa depan saudara masih ada harapan. Untuk pekerjaan dan keuangan saudara masih ada harapan. Untuk kesembuhan saudara dari sakit penyakit, saya mau katakan di dalam Yesus ada harapan. Yang percaya dan bersuka cita katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kenapa ada harapan? Karena 2000 tahun yang lalu sekalipun Tuhan Yesus sudah disegel kuburnya, sekalipun dijaga oleh para penjaga, sekalipun ditutup dengan batu yang besar, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus terima kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya. Dia kalahkan maut, dia kalahkan kematian, dia bangkit dari kubur, dia bangkit dan mengalami kemenangan. Sama seperti Tuhan Yesus mengalami kemenangan, saudara juga mengalami kemenangan. Sama seperti Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, Paskah ini membawa kebangkitan terjadi. Kebangkitan terjadi dalam kesehatanmu, kebangkitan terjadi dalam masa depanmu, kebangkitan terjadi dalam pelayananmu, kebangkitan terjadi di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam setiap aspek hidup saudara. Kita katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi berita Paskah itu berita
kebangkitan. Berita kemenangan, kebangkitan itu ada. Kemenangan itu ada. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau kebangkitan Kristus enggak ada, kita percaya, ya sia-sia. Karena surga enggak ada, kesembuhan enggak ada, mujizat enggak ada. Saya mau ngomong begini sama saudara, Anda terima perkataan ini dengan baik. Ya, kebangkitan itu ada, kebangkitan itu real, kebangkitan itu nyata, kebangkitan itu sebuah kepastian. Demikian juga saya deklarasikan hari ini untuk hidup saudara. Mujizat itu bukan cuma ada, mujizat itu nyata, mujizat itu pasti, mujizat itu jaminan. Dan saat ini dengan iman di dalam nama Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kebangkitan, terima kemenangan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kalau Yesus mengalami kebangkitan, saudara mengalami kebangkitan. Kalau Daniel mengalami kelepasan, Anda juga mengalami kelepasan. Semua belenggu hutang itu dihancurkan, dipatahkan. Kelepasan terjadi. Kemerdekaan terjadi. Amin. Mari kita baca Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita lihat apa yang terjadi. Sekalipun kubur Yesus sudah dimeteraikan, dijaga dengan para penjara, ditutup dengan batu yang sangat besar. Ya, mari kita baca apa yang terjadi. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, ini orang-orang yang luar biasa, yang mengasihi Yesus, yang mencintai Yesus. Yang bukan cuma ada ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi bahkan setelah Yesus disalibkan dan mati sekalipun, mereka tetap datang kepada Yesus. Saya berdoa dalam hidup saudara, Anda punya hati yang cinta Yesus lebih dari segalanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Saudara tulus mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, perhatikan saudaraku, ditulis seperti ini, ya. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu, apa ditulis? Sudah terguling. Secara manusia itu tidak ada harapan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena ada kuasa Allah yang bekerja. Karena kebangkitan itu real. Kebangkitan itu nyata. Maka batu besar itu sudah terguling. Saat ini juga saya deklarasikan dengan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus, batu besar masalahmu sudah terguling. Batu besar hutang dalam hidup saudara sudah terguling. Batu besar sakit penyakit, batu besar penghalang-penghalang untuk kemajuan yang merintangi jalan saudara, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, batu besar itu terguling. Terima kuasa Allah itu terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita harus menyadari bahwa buat kita memang mungkin itu batu besar. Tapi batu yang paling besar buat kita, buat Tuhan itu kerikil kecil. Oke, jadi hari ini sadarilah apapun masalahmu, sebesar apapun sakit penyakitmu, sebesar apapun keadaan krisis yang sedang melanda dunia dan bangsa-bangsa, mengerikan apapun, wabah, virus, sakit penyakit, saya mau katakan sama saudara, buat manusia itu hal yang besar, itu batu yang besar, tapi bagi Allah kerikil yang kecil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sekali lagi dalam nama Yesus, batu yang besar sudah terguling. Kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi sudah terguling. Wabah, sakit penyakit yang sedang melanda bangsa ini sudah terguling
Dalam nama Tuhan Yesus, kita kasih tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Anda percaya, Anda hari ini, semuanya di sini, saya mau ngomong sama saudara, Anda akan mempunyai nyanyian kemenangan. Songs of victory. Hari ini hari kebangkitan Kristus, ini akan menjadi hari kemenangan di dalam hidup saudara. Mari kita lihat apa yang dialami Ayub. Ya, Ayub juga pernah dalam situasi di mana dia habis-habisan. Di mana dia ada dalam keadaan yang sangat terpojok. Semuanya sudah tidak tersisa lagi. Ya, ibaratnya kayak orang sudah sekarat dan hampir mati. Kita baca Ayub 33 ayat yang ke-28 sampai 30. Ini kesaksian Ayub setelah dia mengalami semuanya itu. Ya, ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur. Anda yang merasa hidup saudara kayak jalan ke liang kubur. Anda yang merasa pekerjaan dan keuangan saudara kayak jalan ke liang kubur. Pernikahan saudara kayak jalan ke liang kubur. Hidup saudara kayak jalan ke liang kubur. Hari ini sama seperti Ayub. Sama seperti Tuhan membebaskan Ayub. Tuhan membebaskan saudara. Tuhan melepaskan saudara. Tuhan mengeluarkan saudara dari liang kubur. Tuhan memindahkan saudara dari kegelapan pada terang kemuliaan Allah yang ajaib. Amin. Dan Ayub berkata, dan hidupku akan melihat terang. Oh, ini tahun kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Amin. Haleluya. Ayat 29. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah. Tolong perhatikan. 2, 3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur. Sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Daniel pada waktu itu seperti di liang kubur. Ayub pada waktu itu seperti di liang kubur. Ya, bahkan Tuhan Yesus benar-benar sudah di liang kubur. Tapi dari liang kubur ada kebangkitan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemenangan. Saya berdoa kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini bekerja dalam hidup saudara, dan segala bentuk kematian, segala bentuk kehancuran yang terjadi dalam hidup saudara, saya deklarasikan dalam nama Yesus kebangkitan. Dalam nama Yesus kebangkitan. Bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali. Ayub ngomong 2, 3 kali. Tapi saya deklarasikan berkali-kali, bahkan ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali. Kebangkitan demi kebangkitan demi kebangkitan terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Karena sungguh ini berita Paskah. Melalui Paskah bukan hanya ada kelepasan biasa, tapi ada kelepasan besar. Oke, mari kita baca Kisah 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Kalau hari Jumat kemarin kita banyak melihat Paskah dalam perjanjian lama. Saat ini saya mau ajak saudara melihat kuasa Paskah di dalam perjanjian baru. Ya, kuasa Paskah di dalam perjanjian baru. Oke. Kisah 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi kalau 4 regu, tiap regu 4 prajurit. Total berapa yang menjaga Petrus? 16. Coba Anda bayangkan, 1 orang dijaga sama 16 orang. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Ditutup dan dikunci penjara tersebut. Coba Anda renungkan. Artinya secara manusia tidak ada harapan. Pintunya tertutup. Jalannya tertutup. Semuanya terkunci. Tidak ada harapan. Nah, lanjutkan dulu. Maksudnya ialah, perhatikan saudaraku. Ya, ini maksudnya Herodes ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat
dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Oh, saya berdoa dalam kondisi yang susah dalam hidup saudara. Ayo, tekun berdoa. Katakan amin. Lebih keras katakan amin. Tekun berdoa. Tekun berdoa. Sama seperti Petrus, semua pintu tertutup dalam hidupnya, tapi mereka tekun berdoa. Mereka masih punya pengharapan. Kalau mereka nggak punya pengharapan, mereka berhenti berdoa. Tapi karena mereka punya pengharapan, dan pengharapan mereka pasti, dan bahwa kuasa Allah itu nyata, mereka tekun berdoa. Oke, jadi kalau saudara renungkan, ini lagi-lagi ada kisah menarik di seputar Paskah. Ya, kisah menarik di seputar Paskah. Sebelum Paskah, Petrus ditangkap. Gara-gara memberitakan Injil, gara-gara bersaksi, tapi Petrus ditangkap. Petrus dimasukkan ke dalam penjaga. Dan bahkan penjaganya dijaga oleh 4 regu. Setiap regu 4 orang. 16 orang menjaga 1 orang. Dan 1 orang masuk di dalam penjara. Jadi boleh dikatakan no way out. Tidak ada jalan untuk keluar. Rencana Yohanes setelah Paskah, Petrus diadili. Setelah Paskah, Petrus dihukum. Setelah Paskah, Petrus dibinasakan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, rencana Allah berbeda. Rencana Allah lebih besar daripada rencana Herodes. Rencana Herodes menghancurkan, memenjarakan, rencana Herodes mengadili dan membinasakan. Tapi rencana Allah sementara Paskah berlangsung, kemenangan terjadi. Sementara Paskah berlangsung, setelah Paskah justru terjadi kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, dan kemenangan yang luar biasa. Saya mau beritahu saudara, ada sesuatu yang sangat istimewa di dalam Paskah. Jadi hari ini, Anda semua yang ada di tempat ini yang sebelum Paskah, Anda punya sakit penyakit, Anda dalam keadaan semuanya tertutup, terkunci, tidak ada jalan keluar. Saya mau ngomong sama saudara, pada Paskah ini sesuatu ajaib terjadi. Allah punya rencana yang besar. Kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi, kebebasan terjadi, kemenangan terjadi karena ada kuasa yang besar di dalam Paskah. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Petrus ya, ketika Paskah itu berlangsung. Mari lihat saudaraku. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Ini dimulai dari ayat 6 sampai ayat 10 ya. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai. Jadi ini lebih parah lagi. Ya, dia bukan cuma di penjara, tapi terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7 tolong perhatikan. Tiba-tiba, hari ini tiba-tiba itu terjadi dalam hidup saudara. Oke, yang selama ini ngalami keadaan gak enak, hari ini tiba-tiba terjadi dalam hidup saudara. Tiba-tiba Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba kesembuhan terjadi. Tiba-tiba kelepasan terjadi. Boleh katakan amin? Ditulis, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Jadi ada terang yang datang. Ada kemuliaan yang terbit. Oke. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, apa kata malaikat itu? Bangunlah, bangkitlah. Ditulis bangunlah segera. Tapi Yesaya 60 ngomong bangkitlah dan menjadi teranglah. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Anda lihat, ini keajaiban terjadi. Gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu
penglihatan. Mungkin sangka saudara kesembuhan itu hanya sesuatu yang saya perkatakan, sesuatu yang saya ucapkan. Itu sangka saudara. Tapi sadarilah saat ini juga kesembuhan sungguh-sungguh terjadi. Saat ini juga kemenangan sungguh-sungguh terjadi. Saat ini juga kelepasan sungguh-sungguh terjadi. Mujizat saudara sungguh-sungguh terjadi. Haleluya. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa? Kelepasan sudah terjadi. Haleluya. Nah, saudara harus ngerti. Ya, ini keajaiban yang luar biasa. Pada waktu Paskah. Ada kuasa yang besar. Petrus yang sudah pintunya tertutup, jalannya tertutup. Tetapi semua yang tertutup terbuka kembali. Semua yang gak ada jalan keluar, pintu itu terbuka. Jalan itu terbuka. Tapi ada sesuatu yang menarik. Tadi kita baca di sana. Malaikat itu ketika bekerja, dia tidak langsung menggugurkan rantai di tangan Petrus. Tapi malaikat itu berkata, bangunlah segera. Yesaya 60 juga berkata kepada kita, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi saudara jangan nunggu kesembuhanmu, saudara jangan nunggu kebebasanmu, saudara jangan nunggu kelepasanmu, karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi hari ini sadarilah kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus sedang ada di tengah-tengah kita. Malaikat Tuhan siap untuk menjamah kita. Roh Kudus siap untuk melanda kita. Hari ini bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan terima kesembuhan. Bangkit di dalam iman. Bangkit dan alami kemenangan. Bangkit dan mengalami kemajuan kembali. Bangkit dan lihatlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi hari ini saudaraku, ada satu pesan nubuatan yang saya ingin sampaikan pada momen Paskah ini. Semua yang tertutup rapat-rapat dalam nama Yesus terbuka itu dalam hidup saudara. Semua yang selama ini tertutup rapat-rapat in the name of Jesus terbuka saat ini. Terbuka sama seperti kubur Yesus yang tadinya tertutup, dengan ajaib terbuka. Oke, sama seperti pintu penjara Petrus yang tadinya tertutup, dijaga, tangannya dirantai, tapi kemudian pintu tertutup itu terbuka. Hari ini saya deklarasikan, sementara kita merayakan Paskah dan ada kuasa yang besar di dalam Paskah, semua pintu yang tertutup dalam hidup saudara terbuka. Semua pintu yang tertutup dalam hidup saudara terbuka di dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara memberitakan Injil dan kemudian orang yang mendengarkan pemberitaan Injil malah menutup pintu hatinya. Saya mau deklarasikan, mulai hari ini pintu hati yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kalau saudara bekerja dan berusaha untuk maju, tapi seolah-olah semua jalan majumu ditutup, semua jalan naikmu ditutup. Ya, saya mau katakan semua pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Kalau saudara mau berjuang untuk pemulihan keluarga, tetapi pasanganmu menolak dan pasanganmu pintu hatinya masih tertutup. Hari ini kuasa Paskah ada di tengah-tengah kita. Kuasa Allah siap bekerja dan saya deklarasikan pintu hati yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Kalau sebagai gereja kita mau bergerak, tetapi pintu kegerakan berusaha untuk ditutup, langkah gerak kita dibatas-batasi. Saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu yang tertutup saat ini juga terbuka di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara harus ngerti, ya, kenapa kok sebuah pintu itu tertutup? Ya, kita baca Yosua 6 ayatnya yang pertama. Karena Yosua juga ngalami, waktu dia mau menyerang Yeriko, mengambil alih Yeriko,
malah Yeriko menutup pintu gerbangnya. Oke, saya bacakan dulu. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi bingung juga mungkin mereka, Yosua dan bangsa Israel. Tuhan suruh mereka maju ke Yeriko. Tuhan suruh mereka mengambil alih Yeriko. Tapi mau maju kok malah pintu tertutup. Kadang-kadang kita juga ngalami seperti itu, ya. Kita kan katanya mau ada masa depan gilang gemilang, tapi seolah-olah semua jalannya tertutup. Katanya belenggu hutang dihancurkan, tapi seolah-olah nggak ada cara untuk bisa menyelesaikan belenggu hutang yang besar itu. Katanya satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan juga. Tapi kenapa pintu hati keluarga kita malah tertutup? Saya mau ngomong begini sama saudara, saat Anda menghadapi pintu tertutup, sadarilah di balik itu ada sesuatu yang terjadi. Saudaraku, waktu Yosua mau mengambil alih Yeriko, Yeriko menutup pintu gerbangnya. Alasannya sederhana, karena mereka ketakutan. Karena musuh ketakutan. Karena mereka kalang kabut. Itu sebabnya mereka menutup pintunya. Jadi saya mau ngomong begini, kalau di saat semua pintu tertutup dalam hidupmu, sadarilah itu karena iblis. Karena musuh kita sedang panik dan ketakutan. Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Yang bisa dia lakukan adalah menutup semua jalan, menutup semua pintu. Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai saudara. Karena dia tahu di momen Paskah ini kuasa Allah siap untuk bekerja. Karena dia tahu pada hari ini kemenangan terjadi. Jadi kalau Anda menghadapi pintu yang tertutup, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan bersedih hati. Hari ini saya deklarasikan sekali lagi, di dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Sama seperti pintu gua singa yang menutup Daniel tertutup, kemudian dibuka. Sama seperti kubur Yesus, tadinya tertutup, kemudian terbuka. Hari ini saya deklarasikan, pintu saudara yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan pintu Yeriko yang tertutup. Pintu itu tertutup, tapi mereka merayakan Paskah. Bangsa Israel dan Yosua sebelum menyerang Yeriko merayakan Paskah. Seperti saudara dan saya sekarang merayakan Paskah. Dan sementara kita merayakan Paskah, kuasa Tuhan bekerja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yosua 6 ayatnya yang ke-20. Ditulis begini, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Kalau pintumu tertutup, jangan lemes, jangan putus asa, jangan stres. Hari ini nyanyikan sorak-sorai kemenangan. Saudara naikkan nyanyian kemenangan itu di dalam hidup saudara. Lihat apa yang terjadi ketika bangsa Israel menaikkan nyanyian kemenangan, sorak-sorai kemenangan mereka dengan nyaring. Ditulis begini, maka pintu yang tertutup itu, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saya mau ngomong sama saudara, bukan cuma pintu yang tertutup dibuka. Kalau mereka menolak pintu itu dibuka, yang terjadi kuasa Allah melanda mereka. Bukan cuma terbuka, tapi dirobohkan, diruntuhkan. Hari ini Anda siap terima kuasa Tuhan ini? Di dalam nama Tuhan Yesus, Jericho must fall. Tembok Yeriko harus roboh, harus runtuh. Hari ini jangan lemah, jangan putus asa, jangan stres, jangan depresi. Bangkit, nyanyikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan semua pintu yang tertutup terbuka. Kalau mereka menolak membuka pintu, maka runtuh dan roboh oleh kuasa Allah. Oh, pintu-pintu yang menutup kesembuhan saudara hari ini dirobohkan.
Oh, pintu-pintu yang menghalangi kemajuan saudara maju ke next level di dalam perjalanan imanmu, di dalam karirmu, di dalam pekerjaan saudara. Semua penghalang-penghalang yang tidak mau menyingkir, saya mau katakan di dalam nama Yesus diruntuhkan, dirobohkan. Semua yang menghalangi kegerakan Tuhan diruntuhkan, dirobohkan. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Paskah dilepaskan dan kemenangan terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah, paling meriah. Ada greater liberty, ada greater victory, ada greater glory, ada greater testimonies. Oh, ayat terakhir saudaraku, ayat terakhir. Saya mau bacakan tentang pintu yang terbuka ini. Hari ini kuasa Paskah dilepaskan di tengah-tengah kita. Anda semua akan melihat pintu-pintu terbuka ini dalam hidup saudara. Yesaya 60 ayat 11. Ini janji Tuhan. Pintu-pintu gerbangmu. Sebelum saya bacakan ini ngomong amin dulu saudaraku. Karena ini luar biasa. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Oh, terima kemenangan yang lebih besar. Terima kebangkitan yang lebih besar, kelepasan yang lebih besar. Mulai hari ini tidak ada lagi pintu tertutup. Pintu-pintu gerbangmu terbuka siang dan malam. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa, bahkan mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Katakan amin, amin, amin. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Mari semuanya angkat dua tangan dengan segenap hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Siap masuk dalam doa profetik? Amin. Saya mau ajak semuanya masuk dalam doa profetik. Yes. Mari kita deklarasikan bersama-sama bahwa pintu-pintu yang tertutup mulai saat ini juga dibuka. Amin. Terbuka. Amin. Kalau pintu-pintu itu menolak terbuka, mereka dirobohkan. Amin. Mereka diruntuhkan. Amin. Semuanya yang siap masuk dalam doa profetik, angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Katakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua pintu yang tertutup. Semua pintu yang tertutup. Pintu sakit penyakit. Pintu sakit penyakit. Pintu kegagalan. Pintu kegagalan. Pintu kutuk. Pintu kutuk. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dirobohkan. Pintu Yeriko, gerbang Yeriko. Pintu Yeriko, gerbang Yeriko. Tembok Yeriko. Tembok Yeriko. Dirobohkan. Dan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pintu kesembuhan. Pintu kesembuhan. Pintu kemenangan. Pintu kemenangan. Pintu berkat. Pintu berkat. Pintu mujizat. Pintu mujizat. Terbuka. Mari semuanya doa. Terbuka saat ini. Ya, sudah terbuka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ya. Ya, terbuka. Dalam nama Yesus terbuka. Terbuka. Semuanya bersorak-sorai. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai. Serukan haleluya. Kebangkitan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi. Mujizat terjadi.
Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Mari katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Amin. Kau besar, Kau besar. Mari semuanya angkat dua tangan, katakan bersama-sama. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari serukan kemenangan, kelepasan terjadi. Serukan kesembuhan. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Amin. 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 Ada percaya ada kemenangan yang terjadi. Amin. Haleluya.